Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan menentukan keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Jadi kita akan dengar apa yang kalian inginkan untuk kelas kita. Kalian mau kelas yang seperti apa? Misalnya mau kelas yang teratur atau bagaimana, yang saling menghormati. Pokoknya kalian inginnya kalian punya kelas itu kelas seperti apa? Kalian memimpikan kelas kalian kelas yang seperti apa? Pokoknya nanti ketika ibu guru berikan kertas seperti ini, kalian tuliskan, silahkan tuliskan, terserah menulis apa saja kelas impian yang kalian harapkan. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum guru bagikan kertasnya? Tidak ada, jadi jelas nak? Ya, jadi kalian diminta untuk menulis apa kelas, bagaimana kelas impian yang kalian harapkan. Oke, kalau begitu guru bagikan kertasnya. Gimana? Sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Kalau sudah dapat, silahkan anak-anakku sekalian tulis kelas impian kalian di kertas itu. Setelah selesai kita tegakkan bersama-sama, kemudian kita rumuskan keyakinan kelas seperti apa yang kita akan buat. Silahkan aku tulis. Terserah kita. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada negeri, kreatif rancang pembelajaran. Ada potensi Nah, tingkatkan bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalian sudah menuliskan kelas impian kalian seperti apa? Sekarang mari kita tempelkan bersama di tempat tulis. Silakan merumuskan Nina mulai dari kelompok 1. Silakan aku. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 8 Watampone serta rekan-rekan guru yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di tempat ini. Ulang kita kirimkan salam serta selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita semua di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah pada modul 1.4 budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bone. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai apa itu budaya positif yang setidaknya harus kita implementasikan di lingkungan sekolah agar supaya kita bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang positif di mana anak-anak kita tidak merasa tertekan dalam belajar, tidak ada tekanan, tidak ada rasa-rasa takut untuk sekolah. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum saya menyampaikan materi mengenai budaya positif, izinkan saya menyampaikan beberapa tanggapan, pernyataan yang membutuhkan tanggapan dari Bapak Ibu guru sekalian. Oke, silakan perhatikan di layar sudah saya tampilkan ada 4 pernyataan. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pernyataan terakhir, ketika anak melakukan kesalahan, guru mengkritiknya dan menunjukkan kesalahannya. Nah, keempat pernyataan ini saya mohon kepada Bapak dan Ibu guru hebat sekalian untuk memberikan tanggapan. Bagaimana menurut Bapak Ibu guru sekalian atas pernyataan yang di atas? Silakan Pak, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan untuk menanggapi pendapat atau pernyataan di atas. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga sepakat. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita lihat kalau ada misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau anak didik, kita itu kalau kita memberikan hukuman itu kelakuannya akan lebih disiplin. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Hampir sama dengan yang pertama, seperti ini ditambahkan yang positif, ada positif, jadi hukuman yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya juga sangat setuju karena berdasarkan pengalaman kalau kita memberi apresiasi atau penghargaan itu motivasi belajar anak itu pasti meningkat. Kemudian yang keempat, ketika anak melakukan kesalahan, guru mengkritiknya dan menunjukkan kesalahannya. Ini juga saya sepakat, cuma tempat untuk menunjukkan kesalahan itu yang harus diperhatikan guru. Seperti ketika anak melakukan kesalahan, mungkin pada saat itu guru jangan langsung mengkritik,
karena mungkin bisa mengurangi kepercayaan diri siswa tersebut di kemudian hari. Kalau misalnya kita langsung kritik kemudian ditertawakan oleh temannya, mungkin penampatan kritik atau menunjukkan kesalahan siswa tersebut yang harus diperhatikan oleh guru. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang telah diberikan oleh Pak Musawir. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, dari keempat pernyataan inilah yang merupakan gambaran secara umum yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai budaya positif. Nah, pada modul 1.4 budaya positif ini ada 8 hal pokok yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kelima keyakinan kelas, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sebelum saya lanjut, budaya positif. Budaya positif ini merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif Bapak Ibu sekalian, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi, diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa menumbuhkan karakter murid dengan motivasi yang berasal dari dalam diri anak didik. Kenapa harus budaya positif? Karena dengan adanya budaya positif, maka kita bisa menciptakan lingkungan positif. Menciptakan lingkungan positif itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kita kesempatan dan kebebasan untuk berproses dalam belajar. Jadi, menghilangkan tekanan-tekanan di dalam proses pembelajaran itu sangat perlu. Kenapa? Karena selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari dalam lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, inilah yang merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, yaitu menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Baik, kita lanjut ke modul yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Sebelum itu perlu kita ketahui ada dua teori. Yang pertama yaitu teori kontrol dan yang kedua adalah teori stimulus respon. Kita lihat dulu di teori kontrol. Nah, di teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ini mengatakan bahwa ada 6 ilusi ataupun miskonsepsi yang selama ini kita pahami mengenai apa itu kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini merupakan miskonsepsi yang pertama. Pada dasarnya, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi meskipun kelihatannya kita sebagai guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena kenapa? Saat itu bentuk kontrol guru merupakan kebutuhan dasar yang akan dipilih oleh murid tersebut. Yang sebenarnya adalah di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai ataupun perilaku buruk. Jadi ini miskonsepsi yang pertama. Kemudian yang kedua, miskonsepsi mengenai semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu atau mungkin dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu panjang, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid
murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat gurunya untuk bisa berusaha. Kemudian, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini adalah miskonsepsi juga. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini menuju kepada identitas gagal. Kita mengajarkan murid untuk belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi, kalau kita yang mengajarkan, maka mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi, ini merupakan kesulitan kita sebagai guru yang kadang-kala sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Seharusnya, guru menggunakan suara halus dalam menyampaikan pesan-pesannya. Kemudian, ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa, terutama kita sebagai seorang guru, percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu sesuai yang kita inginkan. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan dari sebuah pengukuran kinerja. Sekali lagi, hanya berdasarkan pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu panjang. Ini hanya akan berlaku untuk jangka waktu pendek. Akibat lainnya, hubungan permusuhan akan terbentuk apabila ini kebiasaan dilanjutkan memaksa. Itu tadi merupakan miskonsepsi mengenai teori kontrol. Sekarang kita lihat teori perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol ke teori kontrol. Jadi, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah kerangka utama acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, bagaimana paradigma kita, skema pemahaman tak, dan juga penjelasan aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan realitas. Nah, sekarang kita lihat pada perubahan paradigma stimulus respon, jelas ada perbedaan antara teori stimulus respon dan juga teori kontrol atau teori pilihan. Pada teori stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya yang kita lakukan sesuai dengan teori kontrol, yaitu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perbedaan kedua antara stimulus respon dan kontrol, pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik. Pada teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak berhak atas apapun yang kita pilih. Perbedaan kelima, pada teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, jadi tidak ada pemaksaan. Yang terakhir, pada teori stimulus respon menggunakan model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol menggunakan teori berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang kalah dalam teori kontrol. Inilah makanya kenapa bisa untuk mengubah paradigma kita yang selama ini menggunakan teori stimulus respon diharapkan menggunakan teori kontrol.
Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai perubahan paradigma pembelajaran, ada yang ingin diperjelas atau ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, baik. Baik, kalau begitu kita lanjut. Ibu, kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai disiplin positif. Ketika Bapak Ibu guru sekalian mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu guru sekalian? Bisa minta pendapatnya? Tidak usah berdasar pada slide yang saya tampilkan. Menurut pendapat Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu guru sekalian mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu guru sekalian? Kalau menurut saya, jika kita melihat atau melihat atau menginterpretasikan itu ada disiplin itu berarti teratur dalam segala hal, mulai dari di rumah ataupun di sekolah. Teratur artinya signifikan, teratur, datang ke sekolah tepat waktu, belajar tepat waktu, dan latihan teratur mulai dari A sampai Z. Baik, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Bu Kamaria. Jadi menurut Ibu Kamaria, kata disiplin itu identik dengan kata teratur. Nah, inilah budaya kita sebagai orang Indonesia. Sebagian besar akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kadang-kala juga itu kata disiplin sering sekali dihubungkan dengan hukuman. Apabila anak-anak tidak berdisiplin, maka jelas akibatnya adalah hukuman. Padahal antara disiplin dengan hukuman itu merupakan hal yang sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, melainkan merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan lagi. Kata disiplin itu juga sering sekali dikaitkan dengan mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita lihat mengenai makna kata disiplin. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita ataupun berupa motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, makanya dikatakan motivasi eksternal, bukan dari dalam diri kita sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentang disiplin sesuai dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dian menyatakan bahwa arti dari rasa disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Orang yang memiliki disiplin diri berarti orang yang akan menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Tujuannya apa? Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dengan kata lain bisa dikatakan bahwa disiplin diri mengajarkan kita bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita bisa menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Inilah yang dimaksud dengan kata disiplin yang artinya belajar. Kita belajar bagaimana mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita panut selama ini. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki disiplin diri artinya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kenapa dikatakan bisa bertanggung jawab? Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal,
nilai-nilai tadi yang mereka hargai. Kalau kita di Indonesia jelas di kurikulum kita ada profil pelajar Pancasila. Inilah yang merupakan dasar-dasar nilai kita yang kita pelajari, yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, mengenai disiplin diri, disiplin positif sudah jelas? Atau masih ada tanggapan? Baik, kalau begitu kita lanjut ke lain masih berhubungan tadi dengan disiplin diri, nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah disinggung bahwa orang yang memiliki disiplin diri berarti orang yang mampu menghargai apa yang mereka lakukan, mampu menguasai, mampu memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi ini adalah tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka jelas motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena kan dikatakan bahwa di teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Nah, inilah yang dimaksud tadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, maka otomatis akan mengontrol kita untuk melakukan menghindari perbuatan-perbuatan yang dianggap buruk. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang sempat juga saya singgung mengenai nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya kira kalau profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu guru sekalian sudah tidak asing lagi, sudah sangat paham tentang keenam profil pelajar Pancasila ini. Ini sudah sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran kita. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Jadi mengenai nilai kebajikan ini saya rasa cukup jelas karena ini sudah sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya seperti itu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Diusahakan tujuan yang kita miliki memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini tadi berhubungan dengan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi di modul 174 budaya positif ini saling berkaitan satu sama lain, tidak terlepas. Kita lihat mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia secara keseluruhan ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kita lihat. Yang pertama, motivasi eksternal berupa untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Contohnya, Bapak Ibu guru sekalian datang ke sekolah. Kenapa?
datang ke sekolah tepat waktu atau datang ke sekolah cepat. Motivasi Bapak Ibu guru karena di sekolah tersebut, di sekolah kita ada hukuman bahwa yang terlambat tidak bisa masuk atau mendapatkan hukuman. Jadi inilah yang dimaksud dengan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman karena kita tidak ingin dihukum. Ini merupakan tingkatan terendah. Sebenarnya orang yang melakukan suatu perbuatan dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ini sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ini merupakan motivasi eksternal dengan tingkatan yang terendah. Kemudian motivasi kedua masih juga berupa motivasi eksternal, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, ketika saya melakukan sesuatu, ketika saya melakukan hal ini, apa yang akan saya dapatkan? Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Kadang-kala juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah ataupun pengakuan. Jadi motivasi seperti ini karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal. Motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang yang melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan dengan motivasi seperti ini, maka mereka akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan tindakan seperti ini? Karena apa? Karena mereka melakukan suatu tindakan atau perbuatan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Itu tadi yang dibahas pada materi sebelumnya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Mereka melakukan suatu tindakan karena mereka ingin jadi orang yang betul-betul melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Bapak Ibu guru sekalian, kita lanjut pada materi berikutnya yaitu mengenai penghargaan. Al-Hikon mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Hikon juga mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku manusia yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Al-Hikon ini, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi bukan berupa hadiah. Nah, kita lihat ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita ingin menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Mereka akan kehilangan motivasi dari dalam diri.
Seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa pasti akan berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi dan lagi. Jadi ini menimbulkan faktor ketergantungan. Kemudian dampak kedua dari penghargaan yaitu penghargaan tidak efektif. Yang dimaksud penghargaan ini yang dimana? Penghargaan yang dimaksud di sini adalah benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Persyaratannya seperti ini. Hanya jika kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan penghargaan yang kamu inginkan. Berarti kalau tidak dilakukan juga tidak akan mendapatkan. Kita kembalikan pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu karena mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan penghargaan tersebut, jelas kita akan kecewa dan berkecil hati. Dan kemungkinan lain kali kita tidak akan melakukannya seperti saat kita berusaha saat pertama kali, karena kita sudah merasa ada kekecewaan, tidak mendapatkan penghargaan. Begitupun ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang karena melakukan sesuatu, maka kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang itu meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini jelas. Contoh, seperti saya ingin diet karena ingin diberikan penghargaan, ingin mendapatkan pujian. Oh, badannya dulu bagus. Jelas ini tidak akan berhasil. Motivasinya hanya ingin mendapatkan penghargaan. Atau bapak guru ingin berhenti merokok, ingin berusaha berhenti merokok karena ingin diberikan penghargaan. Ini jelas tidak akan efektif karena hanya mengharapkan penghargaan, bukan betul-betul dari dalam diri menghargai bahwa seperti saya tadi, saya ingin kurus, saya ingin diet karena ingin badan saya sehat, atau saya ingin berhenti merokok karena merokok itu bisa merugikan kesehatan diri saya sendiri. Kemudian dampak berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan dikatakan merusak hubungan? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ini hanya sebagian, mungkin tidak semua, tapi jelas ada orang yang merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan penghargaan. Begitu juga kita sebagai seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-murid tertentu, maka besar kemungkinan murid-muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka akan berbuat baik ketika ada guru karena ingin mendapatkan penghargaan. Selain itu apa? Akan menciptakan persaingan yang tidak sehat di dalam kelas. Anak didik yang tidak pernah atau murid yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, jelas mereka sudah menanamkan dalam diri mereka, dalam pikiran mereka, bahwa saya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, karena yang sering mendapatkan penghargaan adalah hanya murid-murid tertentu. Kalau ini sudah terjadi, jelas mereka akan berhenti mencoba. Kemudian lanjut dampak berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan ini akan mengurangi ketepatan anak-anak dalam bekerja, begitupun dengan kita. Dampak berikutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa penghargaan dikatakan menurunkan kualitas? Karena mereka termotivasi hanya untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan reward. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa dikatakan mematikan kreativitas? Karena murid-murid secara tidak langsung diarahkan untuk berpikir
mengenai hadiah atau reward yang bisa mereka dapatkan ketika mereka sudah berhasil melakukan suatu perbuatan. Kreativitas kelompok murid yang menjadi berkurang dibandingkan dengan mereka tidak diberitahukan dengan apa yang bisa mereka dapatkan ketika mereka melakukan suatu perbuatan. Kemudian dampak berikutnya adalah penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan atau reward dikatakan menghukum? Penghargaan ini menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya di sekolah kita ini sebelum-sebelumnya dengan adanya sistem ranking, mereka yang akan mendapatkan ranking di bawah, jelas mereka akan merasa dihukum. Kalau mereka sudah berusaha untuk berbuat secara tinggi tapi tidak mendapatkan ranking pertama. Memberikan penghargaan dan hukuman itu merupakan hal yang sama pada dasarnya, karena keduanya ini mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Kenapa dikatakan mengurangi motivasi dari dalam diri? Karena itu tadi motivasinya kembali karena hanya ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Tidak ada lagi melakukan suatu tindakan atau belajar karena betul-betul menghargai dirinya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk menggantikan hadiah atau reward? Ini bisa dengan memberikan apresiasi atau pengakuan, pujian. Tapi dalam memberikan pujian perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Ini bergantian, jangan hanya murid-murid tertentu. Kemudian, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Jadi ketika kita memberikan pujian, jelaskan nilai kebajikan apa yang telah dilakukan dan juga situasinya. Contoh, satu kalimat pujian. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong siswa baru di kelas kita. Itu apa? Itu menyebutkan nilai kebajikan empati. Kemudian menjelaskan juga situasi. Jadi usahakan fokus ketika memberikan pujian. Baik Bapak Ibu, kita lanjut materi berikutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi, hukuman atau konsekuensi ini merupakan hal yang berbeda. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Sedangkan konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Kemudian istilah terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, ketiga hal ini merupakan hal yang berbeda. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu guru sekalian, dalam menjalankan proses pembelajaran kita sehari-hari di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar positif, yang berbudaya positif, usahakan hukuman ditingkatkan. Jika tidak bisa memberikan konsekuensi, jika tidak bisa memberikan restitusi, maka berikanlah konsekuensi. Usahakan menghindari hukuman, karena hukuman itu menuju kepada identitas gagal. Baik, kita perhatikan tabel identitas. Ini, tabel identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman, sedangkan identitas sukses berupa konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu
tidak menyebabkan orang memiliki disiplin positif. Konsekuensi dan restitusi arahnya itu, disiplin diri, disiplin positif. Kita lihat, hukuman. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau kita lihat sekilas, baru dari dua perbedaan ini sudah jelas. Restitusi positif, konsekuensi netral, dan jelas hukuman bersifat negatif. Pada hukuman, murid akan merasa tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada identitas gagal hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan pada konsekuensi, penguatannya hanya bertahan untuk jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah terpecahkan. Jadi inilah banyak perbedaan antara identitas gagal hukuman dengan identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu guru sekalian diharapkan bisa menghindari yang namanya hukuman. Kalau tidak bisa menerapkan restitusi secara utuh, bisa menerapkan konsekuensi. Nah, baik, Bapak Ibu guru sekalian, di depan ada sebuah tabel. Kita lihat ada beberapa tindakan berupa tindakan hukuman atau konsekuensi. Kita lihat tindakan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu guru sekalian, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, hukuman. Ya, yang pertama, tindakan pertama adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bagus. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, kita lanjut keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ini kembali lagi ke motivasi perilaku manusia. Untuk mendukung adanya motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, jelas kembali ke motivasi terendah tadi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Hanya motivasi eksternal. Padahal yang kita harapkan adalah motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, kita lihat dalam diagram ini, kalau peraturan kelas itu masuk dalam titik terendah. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang akan membentuk lingkungan positif. Dengan adanya lingkungan positif di sekolah kita, jelas murid-murid akan terbiasa untuk berbudaya positif. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak dibandingkan peraturan, lebih rinci dan lebih konkret dibanding peraturan itu sendiri.
Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu harus senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jangan menggunakan bentuk negatif. Contohnya, dalam keyakinan kelasnya ada dikatakan, jangan berlarian di halaman, jangan berlarian di dalam kelas. Ini merupakan kalimat negatif. Jadi usahakan dalam bentuk yang positif. Kemudian apa lagi? Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak jelas susah diingat, susah dipahami. Selain itu, keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan muluk-muluk mengikuti orang yang jauh karena kita dengar, oh ini keyakinan kelasnya bagus. Padahal itu tidak cocok diterapkan di situasi kita, di kelas kita. Jadi usahakan membuat sesuatu yang sesuai, yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Kemudian apalagi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan hanya dari satu pihak, guru atau sekolah yang membuat. Nah, di keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara murid dan guru. Murid ininya apa, guru ininya apa, diadakan curah pendapat, hasilnya itulah yang jadi keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, tergantung kesepakatan Bapak Ibu guru sekalian dengan murid-muridnya. Mau per bulan, mau per minggu, mau per semester, mau per tahun, terserah. Tapi usahakan jangan menggunakan keyakinan kelas yang sama dari tahun ke tahun. Nah, ini di depan ada dua kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas berwarna hijau dan ada kesepakatan kelas yang berwarna putih. Menurut Bapak Ibu guru sekalian, yang merupakan yang keyakinan kelas yang mana? Warna hijau. Warna hijau. Yang lain? Hijau. Tapi ada yang bisa beri alasan kenapa warna hijau? Baik, kesepakatan kelas memang yang berwarna hijau. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Kasma bahwa mengatakan bahwa keyakinan kelas adalah yang berwarna hijau karena kata-kata yang digunakan lebih rinci dan lebih asal. Oke, kalau Bapak Ibu guru sekalian sudah bisa membedakan, jelas sudah bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini meliputi kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis. Kemudian, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi menerima dan memberi kasih sayang itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Dipahami? Oke, lanjut. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan akan merasa senang, untuk merasa senang atau kesenangan. Kebutuhan untuk Kebutuhan akan kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi jika kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini,
kita bisa lihat untuk dijadikan pedoman. Ketika seseorang atau murid kita berbuat sesuatu tindakan yang negatif, mungkin ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, sehingga mereka melampiaskan ke hal-hal yang bersifat negatif. Jadi sebagai seorang guru, ini yang perlu kita pahami mengenai kebutuhan dasar dari manusia, supaya kita bisa lebih memprediksi, lebih menganalisis lagi apa tindakan, apa tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh murid kita. Nah, ini masih berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Ketika kita sudah memahami mengenai kebutuhan dasar manusia, jelas kita bisa memahami apa yang mendasari dari tindakan anak tersebut. Ketika kita bisa memahami, bisa memanage, bisa mengontrol, maka kita jelas sudah bisa menempatkan diri kita sesuai dengan posisi kontrol yang diharapkan. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama, guru penghukum. Kemudian yang kedua, guru pembuat orang merasa bersalah. 3, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Ada perbedaan kolom. Identitas gagal. Ini merupakan kontrol dari luar. Kontrol dari luarnya apa? Untuk menghindari hukuman. Pada posisi ini, pada identitas gagal ini, guru menempatkan posisi pada 2 hal. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, dan yang kedua guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, identitas yang kedua, identitas berhasil atau sukses meskipun kontrol dari luar, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Posisi kontrolnya adalah guru menempatkan diri sebagai teman dan sebagai pemantau. Sedangkan identitas berhasil atau sukses yang merupakan motivasi yang benar-benar berasal dari dalam diri sendiri untuk menghargai diri sendiri adalah guru berperan sebagai manajer. Ketika anak-anak berbuat salah, guru yang bertindak sebagai penghukum menghardik, menyakiti, menyindir. Ketika guru berbuat sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru berceramah, mengatakan, seharusnya kamu tidak begini. Ibu guru kecewa karena kamu begini. Ketika guru berperan sebagai teman, ketika muridnya berbuat kesalahan, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mengatakan, membujuk, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak ingat? Kamu pernah janji sama guru mau begini. Ketika guru bertindak sebagai pemantau, guru hanya sekedar menghitung dan mengukur kesalahan yang dibuat oleh anak ini. Murid berbuat salah, dikatakan apa peraturannya. Ketika guru menempatkan diri sebagai manajer, murid berbuat kesalahan, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan. Pertanyaannya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini jelas berbeda. Guru penghukum menghasilkan murid yang memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Guru yang berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah menghasilkan murid yang menyembunyikan kesalahan, menyangkal kesalahan, berbohong. Guru yang menempatkan diri sebagai teman menghasilkan murid yang ketergantungan pada bantuan bapak ibu guru. Guru yang berperan sebagai pemantau menghasilkan murid yang menyesuaikan diri, melakukan perbuatan baik apabila diawasi. Tidak diawasi maka berbuat buruk. Guru yang menempatkan diri sebagai manajer menghasilkan murid yang menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi yang lebih kuat.
Ketika kita menempatkan diri sebagai manajer, murid kita akan mengevaluasi diri, meletakkan dirinya sebagai pribadi, sebagai individu yang positif di dalam dunia ini. Mereka akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi semoga Bapak Ibu guru hebat yang ada di depan saya ini bisa menempatkan diri sedikit demi sedikit menjadi sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer. Guru sekalian, berkaitan dengan posisi kontrol guru tadi, di depan sudah saya tampilkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan hal tadi. Yang pertama, pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu guru hebat, pernyataan ini dikeluarkan oleh guru yang menempatkan dirinya sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Pernyataan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini diucapkan oleh guru yang berperan sebagai penghukum. Ayolah, lakukan dari bapak atau ibu. Guru yang berperan sebagai manajer. Ayolah, lakukan dari bapak atau ibu. Ini disampaikan oleh guru yang berperan sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Diucapkan oleh guru yang berperan sebagai memantau. Coba kita lihat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Disampaikan oleh guru yang berperan sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Baik Bapak Ibu guru sekalian, karena saya rasa Bapak Ibu guru sekalian sudah paham mengenai posisi kontrol guru, sekarang kita lanjutkan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, maka yang dilakukan jangan memberikan hukuman, tapi usahakan menerapkan proses segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah segitiga yang diusahakan bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Kita lihat yang pertama, proses yang pertama yang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka hal yang perlu kita lakukan yang ini, menstabilkan identitas. Kita yakinkan kepada murid-murid kita, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini supaya apa? Supaya murid tidak menganggap negatif terhadap dirinya sendiri, supaya mereka tetap berpikir positif dan menghargai diri mereka sendiri. Ketika kita sudah mengarahkan murid-murid kita untuk berpikir negatif terhadap diri mereka, jelas kita mematikan apa? Kita mematikan nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka. Jadi usahakan mengatakan hal-hal baik. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Inilah yang kita lakukan pada proses menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kita melakukan ini untuk membantu murid mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasarnya, seperti yang kita bahas tadi. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Karena tadi seperti sudah dikatakan bahwa pada dasarnya setiap tindakan manusia baik buruk itu
memiliki tujuan. Jadi di validasi kebutuhan ini kita menanyakan mereka kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi itu. Pada tahapan ini diharapkan guru bisa mengatakan hal-hal baik yang bisa mendorong mereka. Kamu contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini kita mengatakan ini selain mendorong anak untuk tetap berpikir positif, juga jelas mereka akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dengan menyanyikan ini, anak-anak semakin terbuka. Mereka membutuhkan ini, mau ini karena ini. Setelah ini, hal terakhir. Setelah memvalidasi kebutuhan, maka hal terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sudah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan. Kita tanyakan, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas 3? Atau kita tanyakan dulu, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Bisa juga ditanyakan, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika anak-anak melakukan ini, maka mereka jelas. Mereka tahu kesalahannya, mereka tahu apa yang mereka perbuat itu tidak sesuai, dan mereka akan memiliki karakter untuk memperbaiki apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mengenai segitiga restitusi ini ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, maka ini adalah materi terakhir dari modul 174 budaya positif. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua, juga manfaat bagi diri saya sendiri. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, itulah tadi sedikit penyampaian mengenai budaya positif yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.